Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Fajar Putri, NIM 2006021110031 dari kelas Biologi C, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Madhab Hambali, Kemunculan, Perkembangan, dan Pengaruhnya. Langsung saja. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah latar belakang kemunculan madhab Hambali, yang kedua ada perkembangan madhab Hambali, dan yang terakhir, yang ketiga, pengaruh dari kemunculan madhab Hambali. Baik, yang pertama latar belakang kemunculan madhab Hambali. Latar belakang kemunculan madhab Hambali, madhab besar ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal atau terkenal dengan nama Imam Hambali. Ia merupakan keturunan dari Rasulullah dan telah ditinggal ayahnya sejak kecil. Ia diasuh oleh ibunya di bawah pengawasan pamannya. Imam Hambali menuntut ilmu di kota ilmu pengetahuan, Baghdad. Di sana ia belajar tentang keislaman seperti hafalan Al-Quran, hadis, dan sejarah Rasulullah. Sunnah dan hadis yang dikumpulkan Imam Hambali berasal dari hadis Nabi Muhammad serta fatwa sahabat. Saat berusia 40 tahun, ia mulai mengajarkan fatwa mengenai fikih. Corak fikih yang diajarkan beliau berpedoman pada sunnah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan studinya, beliau banyak sekali mengunjungi berbagai daerah dan negara untuk mencari ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah untuk beberapa kali bersamaan dengan Imam Asy-Syafi'i. Lalu berguru kepada Sufyan ibnu Uyainah, Ibrahim ibnu Sa'adah, dan Yahya ibnu Qattan. Dari usaha yang tidak mengenal lelah itulah, maka beliau dapat mengumpulkan dan menghimpun 40.000 hadis dalam kitab musnadnya. Dari keahlian yang dimiliki inilah, beliau dimasukkan kelompok muhaddisin, bukan imam mujtahid, sebagaimana komentar Idris Al-Haddad dalam kitab I'anah bahwa Imam Ahmad ibnu Hambal adalah seorang periwayat al-hadis yang tidak ada tandingannya pada masanya. Bahkan beliau tidak dapat dikelompokkan ulama ahli fikih. Saking pintarnya. Selanjutnya, dalam bidang fikih, Imam Ahmad ibnu Hambal belajar kepada Imam Syafi'i dan langsung menjadi pengikut setianya. Bahkan tidak pernah berpisah kemanapun guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Syafi'i juga Imam Syafi'i juga belajar al-hadis dari beliau. Mohon maaf. Tetapi setelah merasa memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri, maka Imam Ahmad ibnu Hambal melepaskannya dan selanjutnya bahkan membentuk madhab sendiri, yaitu madhab Syafi'iyah. Baik, yang kedua adalah perkembangan madhab Hambali. Ibnu Farhun, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Timur di kitab Nazrah Tarihiyah fi Hudusil Madhahibil Fiqhiyatil Arba'ah mengatakan bahwa madhab Hambali menyebar ke negeri Syam. Secara geografis, antara Syam dengan Baghdad memiliki jarak yang cukup dekat. Jarak yang memungkinkan penyebaran di masa itu kurang lebih abad 3-4 Hijriah. Dalam perkembangannya, pada abad ke-4 Hijriah, madhab Hambali sudah dapat ditemukan di Basrah, sebuah negeri yang berada di tepi pantai Arab. Selain itu, pada masa ini juga madhab Hambali mulai sampai ke Mesir.
Mengutip perkataan Imam As-Suyuti di Husnul Mubarrah fi Tarikh Misr wal Qahirah, secara umum madhab Hambali baru tersebar keluar Irak sejak abad keempat Hijriah. Setidaknya madhab ini dapat dijumpai di Syam, Basrah, dan Mesir. Temuan ini membuktikan makin bertambahnya pengikut madhab ini seiring berjalannya waktu. Seiring perjalanan waktu, ketenaran dan perkembangan madhab Hambali mulai memudar sejak abad ke-7 Hijriah. Bahkan, hampir jarang ditemui orang penganut madhab ini setelah abad tersebut, terutama di daerah-daerah luar Irak seperti Syam, Basrah, dan Mesir. Namun, pengikut madhab Hambali itu terhitung sedikit jika dibanding dengan madhab fikih lainnya. Bahkan, tidak banyak negara-negara Islam pada masa sekarang menganut madhab ini. Bisa disebut, hanya Arab Saudi saja yang menjadikan madhab Hambali ini sebagai madhab resmi negara. Sedangkan di negara Islam yang lain, madhab Hambali hanya menjadi sebatas penambahan wawasan di dunia pendidikan. Tidak sampai diterapkan atau diikuti layaknya madhab fikih lain di negara Islam lainnya. Sama seperti di Indonesia, madhab Hambali itu jarang sekali yang pengikutnya. Karena mayoritas di Indonesia adalah penganut madhab Syafi'i. Kemudian, dan yang terakhir adalah pengaruh dari kemunculan madhab Hambali. Apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruh madhab Hambali ini dan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam paham Salafi, jadi pengaruhnya dalam paham Salafi, dalam kaitannya dengan paham Salafi. Maka hampir tidak ada satu kitab maupun tulisan yang disampaikan oleh kaum Salafi kecuali merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Dalam ibadah berdasarkan kepada madhab Hambali, sekalipun Syekh Al-Albani menolak untuk bermadhab, namun jika diperhatikan dengan seksama, dari kitab-kitabnya yang mengupas seputar fikih, maka ditemukan dominasi madhab Hambali. Ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia telah menetapkan madhab Hambali sebagai madhab resmi pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah, madhab Hambali menjadi rujukan. Hal ini dapat dilihat dalam tata cara sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang tidak membaca kunut subuh. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun dalam memerangi kemusyrikan dan bid'ah, metode dakwah Ibnu Taimiyah menjadi acuan utama. Jadi pengaruhnya itu lebih seperti ke membaca kunut subuh tidak ada dalam madhab Hambali, dan itu juga berpengaruh pada ibadah haji dan umroh. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, akan tetapi tidak semua pendapat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad dapat diterima atau diamalkan oleh pengikut paham Salafi dalam praktek ibadah. Terdapat beberapa permasalahan yang berseberangan dengan pendapat Imam Ahmad. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di kesempatan yang lain. Dadah.